Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Sekira, NIM 200422286. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen. 1. Panduan umum untuk desain organisasi, perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Apabila organisasi menghasilkan produk yang standar, misalnya burger, pipa besi, dan sebagainya, atau menyediakan pelayanan yang terstandarkan di mana produk atau layanan jarang berubah dan hanya perlu konsisten, dan organisasi harus menghasilkan dalam jumlah besar atau memenuhi banyak pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama, maka desain organisasi yang sentralistis, terstandarkan, dan formalistis merupakan pilihan yang lebih efektif, karena dengan demikian ada kontrol yang lebih besar terhadap produk dan layanan. Jika organisasi memberikan layanan yang sifatnya lebih individualis atau produk berdasarkan kebutuhan individual, maka desain organisasi yang desentralistis, mutual adjustment, dan struktur yang informal barangkali menjadi pilihan yang tepat, karena organisasi harus lebih fleksibel dalam menilai dan merespon kebutuhan pelanggan. Perbedaan sistem informasi antara organisasi publik dan organisasi bisnis atau swasta. 1. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Lingkungan dalam organisasi publik yaitu lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas. Yang kedua, sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorasi tersebut, misal dalam pengajuan anggaran kepada DPR. 3. Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi. Yang kedua, organisasi privat. Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Lingkungan dalam organisasi privat yaitu 1. Lingkungan otorisasi, misal dewan komisaris atau rapat umum. Pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang organisasi. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik. 2. Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat menitik beratkan proses pengambilan keputusan pada naik turunnya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat. Perbandingan web antara organisasi publik dan organisasi swasta. Perbedaan mendasar antara pelayanan yang disediakan oleh negara dan swasta adalah dari sudut peran, bahwa negara wajib mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikan kepada rakyat demi kesejahteraannya. Oleh karena itulah, institusi pelayanan publik bertanggung jawab kepada otoritas politik dan hukum. Di samping itu, pelayanan oleh pemerintah tidak bersifat mencari laba, sehingga pelayanan publik akan bersifat ekonomis, artinya biaya yang dibebankan harus terjangkau oleh masyarakat, bahkan gratis. Namun hingga saat ini, pelayanan publik atas hak dasar masyarakat seringkali membuat kita kecewa, bahkan frustasi, sebab selalu dibayang-bayangi dengan realistis yang berbelit-belit, mahal, mutu atau kualitas rendah, masih ditambah dengan banyaknya calo sehingga melahirkan banyak pungli di sana-sini. Organisasi yang memiliki web khusus menjadikan sebagai proses pengenalan kepada masyarakat untuk daya tarik produk yang mereka jual agar masyarakat lebih terbiasa dalam mengenal mereka. Tetapi memang di Indonesia ini, masyarakat tertentu yang bisa mengakses web ini, tentunya mereka juga berperan penting dalam membangun negeri ini, dengan juga menjadikan produk Indonesia terkenal di luar negeri. Yang ketiga, ada sistem informasi pemerintahan dalam e-KTP. E-government yang diimplementasikan dalam sistem informasi manajemen adalah salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat. E-government yang juga disebut e-gov, digital government, online government, atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis,
serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah saat ini. Pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memperbaiki sistem administrasi kependudukan. Caranya merancang sistem identitas tunggal dalam bentuk KTP elektronik atau iKTP. Berbeda dengan KTP yang berlaku sebelumnya, di dalam KTP elektronik terdapat sebuah chip yang memuat data biometrik atau sidik jari setiap pemiliknya. Dalam pelaksanaannya, penggunaan iKTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya, tidak tampilnya tanda tangan si pemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam iKTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya, ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, iKTP tidak diakui karena tidak ada tampilan tanda tangan. 4. Sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Sistem informasi manajemen kesehatan merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Sistem informasi pelayanan kesehatan terbentuk karena adanya kebutuhan informasi kesehatan yang cepat dan tepat, serta adanya tuntutan teknologi yang semakin canggih. Keunggulan penggunaan SIM dalam kesehatan: 1. Dapat memantau perkembangan tempat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, secara akurat dan tepat. 2. Dapat meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. 3. Dapat menyimpan database tempat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, mulai dari pasien, karyawan yang terdiri dari data rumah sakit, data administrasi, data aset rumah sakit, dan lain-lain. 4. Dapat mengangkat brand image tempat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit tersebut, secara tidak langsung dengan memiliki fasilitas modern. 5. Dapat mengurangi beban kerja subbagian rekam medis dalam menangani berkas rekam medis, mulai dari subbagian yang paling direpotkan, yaitu coding, indexing, filling, dan lain-lain. 5. Sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Pariwisata adalah menjadi salah satu bidang gerakan pemerintah dalam implementasi e-government untuk mempublikasikan atau memasarkan potensi wisata berbasis TI. Dalam hal ini berarti adanya suatu sistem informasi manajemen yang berbasis pada pengolahan data elektronik. Teknologi informasi yang sangat bermanfaat adalah pembangunan sistem informasi manajemen pariwisata. Dengan keberadaan sistem pariwisata ini, akan dapat juga dibuat sistem pendukung keputusan pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata secara lebih luas juga akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor ekonomi real yang ada di masyarakat seperti kerajinan, aneka makanan, penginapan, hotel, dan lainnya. Sistem informasi manajemen pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan cara penyiapan, penyusunan, dan penyimpanan data yang tepat sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Untuk membangun sistem informasi ini dibutuhkan kerjasama yang erat antara ahli teknologi informasi dan ahli pariwisata, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sangat besar dalam keberhasilan sistem yang akan dibangun. Pada saat ini, pemanfaatan teknologi informasi atau TI untuk pengembangan pariwisata di Indonesia masih lemah. Sampai saat ini belum ada website khusus yang menyediakan informasi yang lengkap mengenai sistem pariwisata di Indonesia. Misalnya meliputi informasi lokasi, harga, hotel, dan restoran terdekat. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki sebuah perangkat lunak yang dapat membantu merencanakan perjalanan pariwisata berdasarkan kondisi tertentu, misalnya budget yang dimiliki oleh wisatawan dan kriteria objek wisata yang dikehendaki wisatawan. Manfaat SIM pada pariwisata: 1. Bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya. 2. Bagi institusi pariwisata dan pemerintah, adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi manajemen dapat membantu kedua pihak terakhir. Keenam, ada penerapan SIP dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintah daerah. Sistem perizinan terpadu merupakan aplikasi atau software sistem informasi manajemen untuk mendukung pemerintahan atau e-government, mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan terpadu dan online dalam satu
Sistem yang dapat diakses oleh berbagai pihak dan instansi terkait yang berwenang dalam proses izin. Software atau aplikasi ini dibuat dengan teknologi web-based system. Metode pelayanan seperti ini diharapkan dapat memberikan keputusan pada para pihak yang mengajukan izin dikarenakan dengan pelayanan yang diberikan oleh PPTSP menjadikan proses pembuatan izin menjadi lebih cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau sesuai dengan moto PPTSP. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu secara komputerisasi yang berbasis aplikasi desktop dan aplikasi web memiliki peranan yang cukup penting dalam menunjang kinerja PPTS. Aplikasi desktop SIM PPTSP bertindak sebagai pusat pencatatan, pemrosesan dan pencetakan izin yang diajukan dan yang telah disetujui. Kemampuan aplikasi desktop lainnya adalah kinerjanya yang bertindak sebagai administrator pada aplikasi web SIM PPTSP. Aplikasi web SIM PPTSP bertindak sebagai pusat pelayanan informasi PPTSP melalui dunia internet. Internet merupakan jaringan jutaan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Informasi yang terdapat dalam aplikasi web PPTSP adalah sebagai berikut. A. Informasi perizinan. B. Status perizinan. C. Statistik perizinan. Dan D. Informasi kontak, alamat, lokasi, dan nomor telepon PPTS atau dinas yang menaungi PPTSP. Terakhir, ada penerapan SIM dalam dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Sistem informasi akademik secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Sekian dari saya, kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.